Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan mengenalkan salah satu aplikasi di dalam uji statistik yang memang sering sekali digunakan mahasiswa gitu. Dan ini juga berfungsi untuk salah satunya nanti membantu atau memudahkan mahasiswa dalam melakukan uji pada tugas akhir. Nah, pada video ini saya memang menggunakannya itu adalah SPSS versi 22. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi memang banyak sekali aplikasi ya yang bisa digunakan untuk uji statistik. Tapi kalau saya memang lebih familiarnya menggunakan SPSS, yaitu Statistic Product Service and Solution. Nah, jadi banyak sekali kalau misalnya teman-teman mau download juga ada, cuman kayaknya bacakan ya, bukan versi aslinya seperti itu. Saya biasa menggunakan versi 17 atau yang 22 karena memang lebih friendly user gitu ya untuk digunakan. Nah, mungkin langsung saja ketika kita mengklik atau membuka aplikasi ini tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat nih tampilannya. Ada dua fungsi ya di layarnya ini, ada data view dan ada variable view. Jadi data view ini nanti adalah untuk tampilan setelah data tersebut kita input. Jadi setelah data kita entry, nanti akan muncul di data view. Untuk membuat variabelnya seperti apa, nanti pemunculan variabelnya itu di sini, di variable view. Seperti ini. Jadi kita kasih contoh ya, misalnya adalah jenis kelamin. Oke. Kemudian tipenya bisa disesuaikan, dia bisa numerik, atau kalau misalnya kategorik dia pilih string. Jadi kita pilih string sini saja. Secara otomatis nanti di sini akan hilang. Beda ya, kalau numerik dia bisa kelihatan mau berapa desimal, tapi kalau misalnya dia kategorik kita pilih string, di sini nanti tidak lagi muncul. Karakternya bisa disesuaikan, mau berapa saja disesuaikan dengan data yang diambil. Oke, desimalnya kosong, misalnya di sini adalah jenis jenis kelamin responden. Oke, ini tidak usah, ini measurable-nya untuk skala datanya bisa disesuaikan, dia nominal, ordinal, atau apa. Kalau dia sudah memilih string nanti otomatis munculnya hanya nominal dan ordinal. Kita pilih nominal saja, seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman sudah bisa di coding, nanti di value-nya kita bisa kasih codingnya. Misal satu adalah laki-laki, kemudian dua adalah perempuan. Oke, setelah ini kita add saja. Oke, nah dia munculnya seperti ini. Oke, sebelum masuk ke sini saya akan coba kenalkan beberapa fitur yang digunakan di SPSS. Jadi misalnya adalah ini file, oke, sama seperti aplikasi lainnya untuk membuka data, membuat data baru atau mencari output. Kemudian open ini adalah ketika memang sudah teman-teman kerjakan, nanti kita bisa buka datanya di sini. Kemudian pilihannya seperti ini, ada save as. Kalau diedit, oke, ini insert saja. Nah, yang memang paling banyak digunakan nanti adalah fitur di toolbar ini adalah transform dan analyze di sini. Jadi semua uji statistik yang ingin digunakan adanya di sini, ada di analyze. Oke, mungkin pada kesempatan ini saya akan coba kasih tutorial untuk input saja terlebih dahulu, bagaimana menginput data untuk analisis uji nanti kita gunakan setelah kita menginput datanya. Oke, jadi semua ada di sini. Mau lihat deskriptif statistik, mau lihat frekuensi, kemudian sebarannya deskriptifnya seperti apa, untuk mengeksplor data. Biasanya juga kita gunakan untuk melihat normalitas data di sini. Oke, kemudian ada compare min. Ini digunakan untuk uji-uji beda. Oke, untuk uji T dan uji F ada di sini untuk yang parametrik ya. Kemudian yang biasa digunakan lagi ada correlate. Jadi ini adalah untuk uji korelasi, untuk melihat hubungan, kalau misalnya hipotesisnya hubungan di sini. Dan ini juga untuk parametrik, ada bivariat di sini. Ada regresi, oke, regresi yang bivariat sampai ke multivariat ada di sini, ada binari dan multinomial. Kemudian scale ini kita gunakan untuk uji validitas maupun reliabilitas data. Jadi kalau misalnya penelitian teman-teman
menggunakan instrumen seperti kuesioner yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya itu menggunakan di sini. Kemudian ada non parametrik, jadi ini adalah turunannya ketika tadi uji, misalnya uji T maupun ini tidak bisa digunakan, syaratnya tidak terpenuhi, maka non parametrik. Nanti dia munculnya di sini, tinggal dipilih. Ini mungkin di pertemuan lainnya ya. Oke, kemudian chi-square, chi-square adanya di cross tab, jadi ini tabulasi silang. Oke, itu beberapa fitur yang paling sering digunakan ya. Untuk fitur-fitur lainnya mungkin bisa saja menyesuaikan nanti. Oke, jadi ini adalah contohnya. Misal tadi kita sudah melakukan input data, misalnya ada jenis kelamin. Oke, variabel view ya. Jadi untuk name di sini penamaan, jadi penamaan variabel untuk SPSS itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya mau spasi itu bisa kasih underscore saja seperti ini. Jadi dia tidak bisa pakai spasi. Contoh ya, saya kasih contoh jenis kelamin. Nah, dia illegal karakter disebut. Jadi dia tidak boleh menggunakan spasi. Atau kalau tidak salah tidak boleh menggunakan numerik di awal. Nah, sama. Jadi kalau menggunakan numerik di awal, menggunakan angka di depan tidak boleh. Seperti itu. Ini adalah contoh tadi ya. Kemudian misalnya kita ingin melihat jenis kelamin dengan misalnya berat badan. Oke, berat badan. Nah, jadi teman-teman, penamaan variabel di sini bebas saja ya, tidak ada ketentuan baku, jadi mengikuti saja teman-teman nanti enaknya apa, bisa pakai berat badan misalnya, bisa BB atau apapun. Nah, kemudian kalau berat badan kan biasanya skala datanya adalah numerik ya, dia jatuhnya ke numerik, kita klik numerik. Kemudian mau pakai desimal nggak? Oke, boleh, kita kasih 1 desimal saja. Kemudian labelnya, label ini menyesuaikan apa di definisi operasional biasanya. Misalnya adalah berat badan responden. Nah, seperti itu. Perlu pakai value nggak? Tidak perlu, karena di sini sudah numerik, jadi tidak perlu pakai coding. Value ini lebih ke arah coding biasanya. Nah, kemudian di sini masih unknown ya. Measure-nya, skalanya kita ambil scale. Jadi kalau scale itu dia bisa interval ataupun rasio. Yang penting datanya adalah numerik. Nah, seperti ini. Kita kasih contoh ya, kita ambil 10 responden misalnya. Jenis kelaminnya kita random saja. Ini misal, berat badannya misalnya adalah 56,1. Oke. Jadi disesuaikan ya. Ini saya tadi coba 56 pakai koma, kemudian 1 munculnya 561,0. Berarti ini tergantung dari settingan dari PC atau laptop teman-teman. Kalau misalnya dia menggunakan English, berarti dia pakainya point, pakai titik, jangan pakai koma. Tapi kalau settingannya Indonesia, bisa pakai koma. Tapi defaultnya biasanya SPSS dia menggunakan Inggris ya, berarti dia kita pakai point. Berarti 56 titik atau point 1. Nah, seperti itu. Dan 55 misalnya, kemudian ada 61,3, bebas saja. Ini adalah contoh menginput. Oke, 62, kemudian ada 54,1, 55, dan oke, bebas saja ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah contoh menginput. Ini untuk value label, tadi kan kita coding ya. 1 laki-laki, kemudian 2 adalah perempuan. Oke, jadi ini dulu teman-teman. Ini adalah contoh data kategori dan ini adalah contoh data numerik. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan sudah di input seperti ini, ya katakanlah ini misalnya data kita udah valid ya, apa yang kita dapatkan dari lapangan atau dari hasil observasi misalnya, ini sudah clear. Nah, jadi tinggal di save saja. Caranya seperti aplikasi lainnya, jadi kita tinggal file, kemudian save misalnya. Oke, jadi di sini silahkan dipilih di mana nanti misalkan mau mengambilnya. Kita ambil di dokumen saja ya. Contohnya adalah misalnya data, oke,
saya gini aja, contoh entry data, Oke. Jadi dia ada save-nya ini, ada save as-nya sebagai .save di sini SPSS statistik. Oke, save saja. Nah, kemudian secara default atau otomatisnya nanti akan muncul output seperti ini. Kalau misalkan outputnya teman-teman pengen save juga, bisa juga di sini sama ya. Tapi nanti munculnya beda ini, SPV ini seperti ini. Jadi ini adalah tampilan outputnya. Jadi kalau kita misalnya melakukan melakukan entry data, itu ada dua file nanti yang bisa kita ambil untuk file datanya dan file outputnya. Output, contoh output entry data. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bahkan kalau misalnya mau di sini sama di save juga. Oke, berarti ini udah clear nih, udah selesai data kita untuk ininya. Oke, saya rasa cukup dulu untuk penginputan dan pengenalan fitur SPSS. Jadi nanti kita akan lihat di video berikutnya. Kita akan lebih lanjut nanti seperti apa uji-uji yang akan digunakan di dalam penelitian. Oke. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.